Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran kita anak-anak kali ini masuk ke pembelajaran 3 dari tema 3 sub tema 3 ya. Jadi tema 3 sub tema 3 pembelajaran 3. Di sini kita akan mempelajari tentang kemana perginya air. Ya. Ini anak kita baca dulu ya, ada penjelasan di sini. Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu cuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ayo diskusikan bersama temanmu. Nah, dari penjelasan ini, anak-anak, maka kita akan melakukan sebuah pengamatan. Ya. Dari perginya air itu kemana? Dari baju yang dicuci basah, ketika dijemur, lama-kelamaan baju yang basah tadi itu mengering. Berarti air yang menempel pada baju tadi itu ternyata menghilang. Nah, menghilangnya kemana? Sehingga bajunya kering. Nah, sekarang kita melakukan sebuah percobaan dulu ya. Percobaan ini menggunakan alat dan bahan. Yang pertama 2 buah piring kecil, air, dan gelas ukur. Langkah percobaan yang pertama, isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Jadi satu piring berisi 100 ml. Untuk mengetahui ukurannya menggunakan gelas ukur ya. Ini seperti ini gambarnya. Gelas ukur itu gelas yang ada ukurannya di sini, ukuran mili ya, dalam gelas tersebut. Yang kedua, letakkan satu piring di bawah terik matahari, satu piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena terik matahari ya.
2 piring tadi yang terisi air sebanyak 100 ml itu diletakkan di tempat yang berbeda ya. Yang satu diletakkan di bawah terik matahari, yang satu diletakkan di ruangan yang gelap. Nah, boleh di dalam rumah ya yang gelap, misalnya di bawah tempat tidur. Nah, itu sangat gelap. Nah, seperti ini ya. Satunya diletakkan di bawah terik matahari. Nah, kita biarkan di bawah terik matahari. Yang satunya ini di ruangan gelap, ya, di kolong tidur. Nah, ya, di kolong tempat tidur itu kan gelap sekali. Ya, boleh dimasukkan di situ atau tempat yang lain juga boleh. Ya, misalnya di bawah meja, misalnya. Nah, setelah itu anak biarkan selama 3 jam. Ya, selama 3 jam ya, dihitung ya. Misalnya kita mulai matahari itu mulai terasa panas sekitar jam 10 ya. Jam 10 atau jam 11 misalnya. Jam 11 siang ya. 11 siang kita mulai, maka nanti 3 jam kemudian dari jam 11, jam 12, terus jam dari 11, 12, 13, 14 ya. Berarti sekitar jam 2 ya. Dari jam 11 sampai jam 2. Jam 2 siang atau jam 2 sore. Nah, perhatikan air di tiap-tiap piring. Nah, sekarang apa yang terjadi? Air yang di bawah terik matahari ternyata airnya sudah mulai berkurang. Sedangkan air yang di bawah kolong meja atau di bawah kolong tempat tidur masih utuh ya. Tidak berkurang sedikit pun. Nah, hasil pengamat pun tadi itu bisa didiskusikan ya. Nah, bertanyalah kepada gurumu tentang percobaan yang kamu lakukan. Buatlah 3 pertanyaan, temukan jawabannya melalui kegiatan diskusi. 3 pertanyaan dari sini. Misalnya, mengapa air yang di luar itu semakin berkurang? Yang kedua, mengapa air yang di tempat gelap tidak berkurang? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kesimpulannya ya. Apa kesimpulan dari 2 pertanyaan tadi? Ya. Kalau kita lanjut. Di sini ada penjelasan. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Ya, anak-anak, ternyata setelah tadi melakukan percobaan, ternyata air yang di bawah terik matahari ini menguap. Ya, karena airnya terkena panas matahari, terkena panas, airnya menguap sehingga berubah menjadi benda gas. Ya, jadi wujud cair menjadi wujud gas. Itu namanya menguap. Apa penyebabnya? Karena pemanasan ya, terjadi karena pemanasan. Hampir sama dengan mencair ya. Mencair itu pun juga terjadi karena pemanasan. Es batu dari benda padat menjadi benda cair itu juga karena pemanasan. Coklat ya, awalnya benda padat ya, mencair juga ya, pemanasan, karena pemanasan. Karena suhu tubuh kita itu panas ya. Es krim yang kita pegang, nah itu juga mencair ya, karena pemanasan dari suhu tubuh manusia atau pemanasan dari suhu sekitarnya. Jadi wujud benda itu bisa berubah diakibatkan karena pemanasan ya. Karena ada pemanasan atau perubahan suhu, sehingga wujud benda bisa mencair dan juga ada yang bisa menguap
Nah, ketika pemanasannya dikurangi sehingga suhunya itu berkurang ya, sampai kepada suhu yang sangat rendah ya, suhu misalnya 0 derajat ya, atau suhu di bawah 0 derajat, maka akan ada perubahan juga pada wujud benda. Benda cair akan menjadi benda padat ya, yang sudah kita pelajari pada pembuatan es krim sebelumnya, itu membeku namanya. Jadi ada membeku, ada mencair ya, ada juga menguap ya. Kalau menguap itu berubah menjadi gas, membeku berubah menjadi padat, mencair berubah menjadi air, menguap berubah menjadi gas. Perubahan wujud dari cair menjadi gas itu disebut dengan menguap. Jadi yang terjadi pada baju yang basah ya, ketika dijemur sehingga bajunya itu kering, itu karena air pada baju tersebut mengalami pemanasan sehingga berubah wujud menjadi uap, menjadi gas yang disebut dengan menguap. Ya, tadi percobaan kita lakukan itu adalah peristiwa menguap ya. Nah, ini bisa diisi untuk jawaban dari diskusi ya. Tulislah hasil pengamatanmu selama percobaan. Hasil pengamatannya itu yang terjadi air yang dipanaskan jumlahnya semakin berkurang karena airnya mengalami penguapan sehingga air tadi berubah menjadi gas. Nah, pada percobaan yang dilakukan terjadi atau tidak terjadi penguapan. Yang terjadi penguapan itu ada akibatnya karena pemanasan, ya, terkena sinar matahari. Yang kedua, tidak terjadi penguapan karena tidak ada pemanasan. Ya. Air yang diletakkan di bawah kolong meja atau bawah kolong tempat tidur, jumlah airnya tetap. Karena apa? Karena tidak terjadi penguapan, tidak terkena panas sehingga tidak terjadi penguapan sehingga airnya tidak berkurang. Ya, sekarang kita lanjutkan anak-anak. Kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda ya. Hubungkan kata tersedia yang tepatnya di sini. Membeku, apa artinya membeku? Di sini ada perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, ini berarti membeku ya. Menguap, perubahan wujud dari padat menjadi cair ini adalah mencair. Kalau ini perubahan wujud dari cair menjadi gas, ini menguap ya. Jadi yang membeku itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat, menguap perubahan wujud dari cair menjadi gas, mencair perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jadi air yang ada di muka bumi ini mengalami penguapan. Air laut, air sungai, air sumur, air sawah, air selokan, air yang menggenang di tanah ya. Misalnya setelah hujan biasanya ada air yang menggenang. Nah, itu pada siang hari ya. Ketika mataharinya sudah mulai terik, maka air tersebut akan menguap ya. Airnya akan menghilang sehingga genangan airnya tidak ada lagi. Karena proses pemanasan, terjadi pemanasan sehingga terjadi proses penguapan. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering ya. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Jadi matahari itu anak-anak diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia ya. Sehingga kita bisa baju yang kita cuci bisa mengering ya. Itu karena sinar panas sinar matahari.
atau bermanfaat juga bagi tumbuhan ya pada pembelajaran kita di awal yang pertama ya, pembelajaran tema 1. Tumbuhan itu mengalami fotosintesis ya, itu dengan bantuan sinar matahari. Jadi banyak sekali manfaat dari sinar matahari ya. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Nah, gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Ya, cahaya matahari itu anak memang sungguh indah ya. Kalau kalian lihat cahaya pada pagi hari, ya, sore hari, nah, biasanya itu bagus untuk kalau kita mau mengambil foto, ya, itu bagus sekali. Nah ini anak, nah ini bentuk-bentuk dekoratif ya dari bentuk cahaya matahari, ya bermacam-macam. Ya, matahari itu bentuknya bulat, ya, bentuknya bulat. Nah terus ini di dalamnya ini digambarkan sinarnya matahari. Nah, ya boleh bermacam-macam ya. Ini inspirasi dari matahari. Ya bisa dicoba nanti. Nah di rumah gambar dekoratif itu kan gambar yang terdiri dari unsur warna, garis, ya garisnya ada garis melengkung, garis zigzag, garis lurus. Nah, itu semua dijadikan satu, ya, sehingga membentuk sebuah gambar dekoratif. Ya berikutnya anak-anak ini tentang ikan asin. Ya. Tahu ikan asin anak-anak ya? Nah ikan asin itu ikan yang dikeringkan. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan ikan dijemur di bawah terik matahari. Nah ini ikan-ikan itu dikeringkan dengan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan air menguap, ikan pun menjadi kering. Ya, dikeringkan tujuannya supaya ikan-ikan ini kering, yaitu kandungan air dalam ikan ini menguap sehingga ikannya kering. Coba sebutkan makanan tradisional daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Banyak ya. Selain ikan asin, kerupuk. Nah, pembuatan kerupuk itu dikeringkan, ya dijemur, nah, sampai kering. Sebelum digoreng biasanya begitu. Atau pembuatan kue juga ada, tepung ya, tepung juga ada yang dijemur. Ya. Tepungnya juga dikeringkan dengan cara dijemur. Atau kalau tidak dijemur juga dipanaskan dengan cara lain, yaitu disangrai. Ya. Itu juga proses pengeringan sehingga tepungnya tadi kering. Ya. Yang lainnya pembuatan makanan itu ada namanya makanan satu, ya. Namanya satru. Ya. Itu juga di pengeringan. Sele, ya. Sele pisang, sale ya, bukan sele tapi sale. Sale pisang akan dengan pengeringan. Ya. Banyak ya, macam-macam yang lainnya. Nah, pertanyaan gambar berikut anak-anak. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Ini ikan ditimbang ya. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Ya. Berat ikan asin 2 kg 500 gram. Lebih 500 gram ya. Ini 2 kilo ya. Lebihnya itu pas di tengah-tengah sini. Berarti separuh berarti 500 gram ya. Karena dari 2 ke angka 3 ini ada 1000 gram ya. Nah, sudah pernah dijelaskan ya bagaimana menghitung menggunakan timbangan ya. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Nah, ini berapa gram ya. Kalau dibuat ke gram berarti
Kalau 2 kilogram ya berarti 2000 gram ditambah 500 gram, maka sama dengan 2500 gram. Yang 2 kilo ini menjadi ya, ini 2 kilo ini menjadi 2000 gram. Karena 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Jadi ukurannya dari kilo ke gram itu ribuan anak-anak ya. Dari kilo ke gram itu ribuan. Sudah pernah kita dibahas ya. Sudah pernah dijelaskan ya. Seperti kilometer ke meter itu juga ribuan. Nah, kalau meter kilometer itu ukuran panjang, kalau kilogram ukuran berat. Nah, ini 2 kilogram 500, 2 kilo 2000 ditambah 500 gram, maka sama dengan 2500 gram. Setelah berkeliling ke pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan diproses dengan cara dikeringkan. Ini kerupuk kering ya. Timbangan menunjukkan 1300 gram. Nah, 1300. Nah, ini berarti ada ribuannya ya. 1300. Berarti ada 1000 gram ditambah 300 gram. Ingat bahwa 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram ya. Dari gram menuju ke 1000 ke kilo, maka itu ukurannya ribuan. Dari kilo ke gram juga ribuan. Dari gram ke kilo satuan, dari kilo ke gram itu ribuan ya. Antara satuan dan ribuan, maka 1000 gram sama dengan 1 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Maka apabila 1300 gram dibuat ke kilo, ya, diubah ke kilogram, berarti yang 1000, ya 1000, ini 1000 gram, ya 1300, berarti ada 1000 gram, itu menjadi 1 kilogram. Yang 300 tetap, ya, maka menjadi 1 kilogram lebih 300 gram. Ya. Nah, sekarang perhatikan ini timbangan berikut ini. Ini 5 kilogram dan itu sama dengan 5000 gram. Karena dari kilo ke gram itu adalah ribuan. Berarti 5 kilogram sama dengan 5000 gram. Bagaimana dengan yang ini? 9 kilogram berapa gram? Ya, tinggal mengubah ya. Ingat, dari kilogram ke gram berarti ribuan. Nah, apakah nanti ini 9 ribuan berapa? Nah, begitu. Ya, dan seterusnya ya, sama semua. Nah, ini kalau ini dari gram ke kilogram, ingat dari gram ke kilogram itu adalah dari ribuan menjadi satuan. Ya, ini juga 8000 gram berapa kilogram ya. Nah, baik, lanjutkan sekarang ini. Hitunglah dalam satuan gram. 2 kilogram ditambah 100 gram. Yang ini 2 kilogram berapa gram ini? Nah, diubah ya, dari kilo diubah ke gram. Ya, maka hasilnya nanti berapa gram ya ditambah berapa gram. Nah, ini juga sama ya, semuanya sama. Ya, sama semua. Baik anak-anak, pembelajarannya cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini benar-benar banyak manfaatnya. Banyak manfaat bagi kalian sehingga kalian menjadi pintar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dan tentu ya tidak kalah penting ya, dari banyak belajar itu kalian selain semakin pintar, tentu semakin membawa kalian menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Amin. Baik anak-anak, pembelajarannya Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.